Narasumber pertama yang akan menyampaikan materi dalam acara kita yaitu Bapak Jeffrey sudah hadir, lalu Ibu Elia, keduanya sudah hadir. Bapak Jeffrey dari Planning Analytic Konsultan Australia dan Ibu Elia dari Koordinator Standarisasi Kompetensi Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Kementerian Kominfo. Selamat datang Pak Jeffrey dan Ibu Ella. Selamat sore Pak Luther. Senang sekali Pak Jeffrey dan Ibu Ella akan berbagi pengetahuan yang sangat harus dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa kami di bidang informatika dan komputer, bidang infokom. Kalau di Unsrat ada 2 prodi informatika di teknik dan prodi sistem informasi di bawah Fakultas MIPA. Jadi para peserta semuanya kita akan ikuti bersama pemaparan pertama dari Pak Jeffrey. Iya Pak. Langsung saja ya Pak Jeffrey. Ya, terima kasih atas waktu mic yang diberikan. Oke, saya langsung share ini saya ya bahan presentasi saya. Mohon kiranya kalau kurang jelas, suara saya kurang jelas atau putus-putus, mohon dikasih tahu ya. Apa mungkin saya down atau komputer saya shutdown gitu. Jadi mohon diberitahu. Oke, saya mulai. Ya, saya mulai. Saya diberikan terima kasih untuk Pak Luther dan pihak Unsrat yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan presentasi ini dan juga meninjau rindengan. Jadi di awal saya diberitahu untuk membawakan presentasi dengan topik strategi pengembangan kompetensi di bidang informatika. Ya, saya kasih subjudul kerangka keterampilan untuk era informasi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya seorang sarjana ekonomi. Saya domisili di Melbourne. Ya, sarjana ekonomi saya dari Jakarta. Ya, saya mendapat Master Applied Finance dari Victoria University Wellington di New Zealand. Dan saya sekarang pekerjaan saya adalah Planning Analytics Consultant at QQuest, yaitu IBM Business Partner di Australia. Disclaimer, saya sebenarnya tidak ada latar belakang akademik teknologi informasi atau ilmu komputer, tapi saya dapatkan ini dari pengalaman kerja saja. Jadi saya mendapat sertifikasi dari IBM tahun 2015 untuk produk yang saya kuasai sekarang ini. Saya juga mendapat dikonfirmasi lagi tahun 2020. Jadi yang saya dapat 2015 karena produk berkembang, saya dikonfirmasikan lagi sebagai developer. Jadi nggak bisa terima sertifikat di zaman dulu, tapi nggak di sekarang harus ada konfirmasinya berikutnya. Dan sebagai konsultan, saya pernah mengikuti kursus Becoming a Trusted Advisor, ya, Professional Consulting Skills, yang mana yang sebenarnya apa yang saya dapat dari kursus ini yang saya akan berikan hari ini. Oke, agendanya simple. Saya akan mulai dari apa sih itu IT jobs, ya, pekerjaan di teknologi informatika. Terus saya akan masuk ke SFIA theme. Nanti saya kasih tahu singkatannya apa. Terus ada SFIA attributes. Terus saya masuk nanti systems di organisasi, ya. Tapi mungkin ini konteksnya corporate, ya, atau yang government. Terus saya masuk ke know your product, dan nanti saya akan coba jelaskan singkat apa itu end user dan consultant. Dan nanti akan saya masuk ke demo kalau ada waktu, ya, 5 menit. Saya memberikan demo apa sih yang bisa dilakukan sama saudara-saudara mahasiswa sekarang untuk sebenarnya sudah bisa terjun di industri kalau di industri di pasar, ya. Nah, oke. Apa itu IT job? Ini saya dapat dari website Career Sidekick.
IT job itu sebenarnya pekerjaan yang populer sekarang ini. Dari dulu, dari sejak bubble.com 2000, sebenarnya dari dulu juga udah populer. Tapi sekarang ini mungkin transformasinya lebih populer lagi, terutama dengan COVID. Jadi ada transformation cloud atau VPN. Jadi sebenarnya dia pekerjaannya itu di computer software, hardware, data storage, dan support ya. Support bisa jadi support software support atau operating system support dan segala macam. Ini juga IT dia fast growing industry with high paying jobs. Jadi ada yang bilang ini high paying job, tapi kenyataannya ada. Tapi itu tergantung pengalaman juga ya. Dan sekuat apa kita bisa bertahan di industri ini ya. Karena ini juga nggak cuma sekedar pengalaman, tapi juga ketahanan diri pribadi juga diperlukan. Karena pasti masalah yang dihadapi akan ada terus. Dan ini salah satu industri yang paling kuat. Jadi beberapa resesi, industri ini bertahan, COVID kemarin masih bertahan, dan ini bisa dilakukan di mana aja. Apalagi sejak COVID COVID yang lalu kita bisa bekerja dari mana aja. Sebenarnya saya masuk ke industri ini baru tahun 2010, sebelumnya saya di financial market. Jadi karena ada resesi, saya akhirnya pindah ke industri ini. Yang mana keahlian saya, sebelumnya saya udah suka coding, programming, Visual Basic Application di Excel. Nah, di situ saya masuknya mulai dari Visual Basic Application, terus kemudian saya pelajari financial modeling. Nah, dari situ saya masuk ke industri jadi business analyst. Dari situ awal saya di industri ini, yaitu sebagai business analyst. Apa itu SFIA? Skills Framework for the Information Age. Kerangka keterampilan untuk era informasi. Jadi ini sesuai dengan apa topik kita kali ini ya. Ini adalah suatu yayasan yang intinya untuk membuat suatu kerangka aja kompetensi secara global di digital world. Karena IT itu adalah sebenarnya industri global. Jadi kalau boleh dilihat, makanya industri yang ada IT sekarang, India dan Filipina, mereka maju. Mereka punya kompetensi sama dengan yang ada di Amerika ini. Cuman bedanya mungkin pay scale-nya beda karena mereka kan digaji dengan lokal, ya. Terus setelah itu mereka akan ini selebihnya bisa dilihat di website ya, apa itu SFIA. Jadi ada 8 tema ya. SFIA ada 12 tema. Ini kira-kira saudara-saudara nanti kalau udah masuk ke industri, ini yang saudara-saudara lihat yang ada terjadi di seputaran teknologi informasi. Ada security, ada data analytics, computational science, people skills. Nah, ini soft skill juga ya, karena kita harus paham. Karena kita akan dealing dengan seorang geek coder yang mungkin ketemu orang jarang, jadi temperamennya naik turun. Nah, itu juga kita butuh keahlian. Security, di SecOps, security lagi populer ya, karena sekarang kan banyak ransomware, ada orang hacking sana sini di network, itu juga perlu. Cloud udah pasti karena semua on premise udah jarang, banyak klien pindah ke cloud computing sekarang. Business analysis, IT service management, ini kalau misalnya kita angkat telepon yang terima, kalau misalnya di Australia atau Amerika, itu yang jawab logat-logatnya Filipina, karena mereka punya service management di Manila gitu, memberikan service ini. Kira-kira 12 ini yang harus dilihat nanti ke depan ya untuk mengembangkan kompetensi. Nah, ini lebih detail lagi, kayak tadi data science and analytics, ya ini most demand occupation, jadi pekerjaannya kira-kira seputar ini aja. Information and communication technology, digital transformation, business change. Bisnisnya juga penting. Karena apa? Corporate itu changes tuh selalu ada. Transformation. Dia nggak mungkin stay terus-terusan begitu. Nah, kalau udah masuk ke change, perubahan,
itu satu organisasi akan berubah. Itu nggak main berubah gitu aja. Mereka pasti ada consulting, ada penelitian, mereka ada transformation, mereka perlu migration produk, mereka perlu testing, uji, ya, karena dia nggak bisa istilahnya nggak bisa main berubah gitu aja besok langsung jadi, enggak, ada proses, entah 6 bulan project untuk transformation, kira-kira begitu. Nah, human resource juga perlu, ya seperti tadi dia bilang, kita harus bisa handle banyak orang. Nah, ini kira-kira kategori di bisnis, di industri teknologi informasi. Jadi ada kategori strategi, architecture, ya, development and implementation, ada delivery and operation, ada change and transformation, relationship and engagement, dan lain-lain. Dan itu di bawahnya subkategori. Ya, saya akan masuk ke slide berikutnya, subkategori khusus untuk strategi and architecture. Ya, ada skill set yang diperlukan. Ada skill set yang diperlukan di sini, misalnya security and privacy. Kita harus punya skill set information security, threat intelligence. Kita harus punya keahlian melihat threat, misalnya ransomware di suatu perusahaan. Itu punya keahlian khusus bagaimana bisa memahami ini celah-celah apa yang harus kita tutup. Ya, ini security. Terus di data analysis, ya, kita punya knowledge, harus punya skill di database design, data engineering, business intelligence, dan lain-lain. Kira-kira begitu. Sampai sejauh ini ada pertanyaan mengenai kategori? Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang saya masuk nih ke attributes. Attributes apa sih yang diperlukan? Nah, di teknologi informasi, kompetensi, ini kita mulai di atas ini, level 1 ke level 7. Level 7 tuh responsibility-nya makin paling besar. Ya, tapi segala sesuatu harus mulai dari bawah. Ya. Level 1, follow, assist, ya. Paling nggak kita punya tahu bagaimana menyelesaikan task dulu, simple, follow. Kalau misalnya developer coding, biasanya kita masih ngikutin kodenya orang, programnya orang, kita ikutin. Kita baca, kita pahami. Nah, jadi kita belum buat program sendiri, masih ikut. Nah, terus kita masuk ke level berikutnya, assist, kita bantu. Kalau ada masalah, program ini ada yang perlu di-tweak, nah kita mulai assist, kita berikan keahlian kita bahwa, oh, saya ngerti ini, saya akan buat, akan bantu untuk merubah, untuk program ini untuk diganti parametersnya atau variable. Terus apply. Nah, di sini kita harus bisa apply, berarti kita harus bisa mengaplikasi pekerjaan itu, ya. Dalam IT itu aplikasi itu penting, karena itu makanya ada user guide. Kita harus sudah tahu user guide itu harus kita ikuti, ya. User guide itu kan penting, ya, di documentation. Nah, level 4 enable, ya, kita harus enable gimana nih program ini bisa jalan sebagaimana mestinya. Nah, itu kita harus tahu, kan. Jadi kalau nggak jalan, percuma kita punya program ini. Nah, level kelima, ini advice. Ya, kita harus bisa memberikan arahan secara luas. Oh, kalau ada masalah di sini, berarti problem solving-nya seperti ini. Ya, jadi itu kita bisa memberikan advice ke orang lain. Initiate influence. Nah, initiate influence ini ceritanya lain lagi. Karena influence itu bagaimana kita meyakinkan orang bahwa orang we are in the right way. Nah, itu penting, kita menginfluence dalam suatu sistem organisasi, entah kalau kita udah bisa menginfluence orang, kalau saya clients yang selalu saya influence untuk mengikuti mau saya, tapi untuk kemajuan klien gitu. Itu udah bagus banget, itu level kita. Nah, yang terakhir 7 nih, set strategy inspire ke depan. Ini roadmap. Ya, jadi kita buat roadmap ke depan bagaimana kayak semacam COVID kemarin itu banyak strategi baru dibentuk. Karena kita ingin tahu setelah COVID kita bisa bouncing back-nya secara cepat. Nah, ada yang atribut yang umum. Saya mulai dari knowledge, ya. Knowledge itu paling, tiap orang di IT harus punya knowledge. Nggak punya knowledge, you don't know what you're doing. Itu nggak mungkin kita bisa kerja di IT. Kita nggak mungkin bisa melakukan sesuatu yang kita nggak tahu
paling nggak kita tahu dari knowledge gimana cara nyalain komputer. Itu dulu aja. Terus business skill, behavior, itu juga penting karena di IT bisa ketemu orang stres banyak. Banyak developer yang dia codingnya jago, tapi pada saat diganggu sama orang dia marah. Itu juga gitu. Tapi itu kan cuma behavior aja. Business skill juga tahu. Kalau kita punya masalah operasional, kita mau tanya produk apa yang paling bagus di suatu perusahaan, kita nggak mungkin tanya ke operational team, operation team, kita akan tanya ke marketing karena dia yang tahu datanya. Ya, itu business skill. Jadi kita harus tahu semua bisnis secara komplit ya. Complexity. Complexity di IT itu nggak ada yang nggak kompleks, semua kompleks. Nah, complexity itu semakin banyak pengalaman, semakin banyak mendapatkan complexity, itu semakin bagus. Complexity yang pengalaman pertama kita selesaikan dalam waktu 2 hari, ya, mungkin berikutnya setengah hari selesai. Ya, jadi complexity itu harus kita hadapi, jangan dihindari, ya, karena itu buat kesempatan kita untuk maju juga. Influence, influence seperti saya bilang tadi, kita bisa influence teman, klien, atau misalnya ada project, kita udah tahu mau dibawa kemana, kita bawa aja mereka menggunakan misalnya, ya kira-kira Microsoft misalnya, kita pakai produk Microsoft gitu, itu influence. Otonomi, ini penting. Kita harus bekerja tanpa di supervision, tanpa ada yang ngawasi atau ini. Kita harus punya otonomi dan kita punya accountability bahwa ini produk atau project saya. Kalau besok database-nya hilang, saya yang tanggung jawab karena itu tugas saya. Gitu loh. Jadi harus punya ownership, ya. Atau misalnya data gaji hilang, saya yang tanggung jawab. Atau besok ada hacker yang ke server, kita yang tanggung jawab. Kira-kira gitu. Nah, saya masuk ke sistem dalam organization. Ini saya ambil corporation ya. Mungkin di government organization juga bisa ya. Tapi pada intinya sistem itu ada sistem financial accounting, ya, ERP untuk jurnal, ya, jurnal atau AP, account payable, account receivable, planning strategy. Kalau untuk melakukan planning ke depan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun ke depan, ada marketing system, ya, information system, CRM, ya, customer relationship management, ada human resource, ini juga penting, HRIS. Kalau di perusahaan besar, ini udah ada hitung-hitungan gaji segala macam, skala gaji ini, terus mereka juga diperhadapkan misalnya mau layoff, Garuda misalnya mau layoff, itu nggak bisa main asal layoff, ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya ambil dari human resource system. Jadi mereka lihat, kalau model level tingkat manajemen sekian karena kita bisa save sekian gitu. Ada joke nih, kalau ada restructuring di perusahaan besar, yang paling aman tuh HR team katanya. Tapi ini cuma joke-joke gitu aja. Operation sama fixed asset. Jadi semua aset itu ada sistemnya. Nah, kalau kita udah tahu sistem, kita tahu produknya apa aja. Nah, kita saudara-saudara nanti akan ada di industri yang memproduksi produk-produk yang digunakan perusahaan-perusahaan atau organisasi, ya, pemerintah. Nah, kita harus tahu produk itu providernya beda-beda dan punya kelebihan kekurangan, jadi harus dikuasai. Misalnya seorang accountant, dia pindah dari perusahaan A ke perusahaan B, dia mungkin perusahaan A menggunakan SAP, perusahaan B menggunakan Microsoft di 365, artinya mereka paling tidak udah menguasai 2 produk, ya. Itu sebagai end user, ya, sebagai accountant. Dan kita sebagai provider, kita bisa pilih nantinya di mana kita keterima. Kita ada pilihan, kita akan fokus di produk itu terus-terusan seperti saya, karena kita percaya produk itu bagus, atau kita pindah ke produk lain karena kita nggak lihat ada masa depannya di produk ini, ya, begitu. Jadi itu kayak competitive analysis juga. Dan itu kita harus sudah tahu nanti kalau udah masuk ke saudara-saudara masuk ke industri, udah bisa menguasai semua, lama-lama ini semua ada di pikiran saudara-saudara. Nah, ini ada contohnya. Gartner ini salah satu consulting yang menyelidiki ini di bidang saya, ini analytics sama business intelligence.
Ini saya lihat matriksnya. Microsoft memang leader sekarang, ya, visionary. Sementara IBM di bawah. Tapi saya tetap stick di IBM. Kenapa? Karena saya udah pengalaman lama di sini, saya lihat udah banyak klien-klien yang maju karena produk ini, dan banyak inovasi yang bisa dilakukan. Jadi kira-kira begitu. Nah, saya masuk nih udah terakhir nih, end user atau consultant. Ya, sekali lagi di teknologi informasi, kalau kita jadi end user, berarti kita kerja di satu organisasi, perusahaan, ya, atau government. Berarti kita terima tadi yang sistem yang saya bilang, berarti ada sistem-sistem yang masuk. Nah, kalau misalnya consultant, ya, kita bekerja untuk different end users, different businesses, different people. Kita punya multiple clients, stakeholders, punya banyak projects, walaupun kecil-kecil, 3 bulan, 6 bulan, tapi kita ini, terus kita bisa build relationship, dan satu lagi, kita bisa buat POC, proof of concept, prototypes, dan demo. Nah, ini perbedaan ini nanti ada suatu pilihan nantinya. Tapi biasanya mungkin ada saudara-saudara mungkin nanti setelah ini akan masuk ke industri sebagai end user di organization, atau langsung jadi consultant, ada yang recruit, ya. Mana-mana, nanti ntar bisa pindah ke end user, atau dari end user pindah ke consultant. Kayak saya dari tadinya end user, saya pindah consulting. Tapi ada kemungkinan saya akan pindah lagi ke end user. Kalau udah mau dekat-dekat pensiun kali, kira-kira begitu. Anyway, oke, saya akan demo. Tadi saya bilang, kalau ada waktu 5 menit ya, saya masih ada waktu ya, 5 menit. Ya, ini sebagai saudara-saudara sebagai mahasiswa udah bisa ini open source pakai Python, free software. Ini predictive analysis ke depan. Jadi bayangkan kita memberikan solusi prediksi ke depan dari suatu sales, ya. Ini suatu mesin pembelajaran machine learning, ya, matematik, pemrograman. Jadi yang suka matematik, pemrograman, suka statistik, suka Python. Nah, ini saya akan kasih semacam demo. Dan mudah-mudahan demo ini bisa inspire saudara-saudara untuk melakukan proyek ini di kemudian hari. Siapa tahu ada yang hire gitu ya, sebelum lulus kuliah udah ada yang hire gitu. Saya menggunakan Facebook Prophet ya, mungkin udah ada yang tahu ya, Facebook Prophet, bisa lihat GitHub-nya apa itu. Jadi itu prosedur meramal masa depan, keren ya. Dari statistical sebenarnya, dia semacam apa, artificial intelligence, bisa menebak ke depan. Ini produk yang kita akan analisis di depan, bike shares ya. Saya akan masuk, saya usahakan cepat ya. Oke, ini Jupyter, saya menggunakan platform Jupyter untuk demo ya. Ini semua purely Python scripts, open source, banyak library yang bisa kita ambil ya. Saya udah clean, saya mulai dari awal. Ini yang jelas, sebelum kita mulai kita harus buat configuration, config-nya harus kita setup dulu ya. Nah, ini ada Python libraries, ada Pandas, NumPy, StackPy, untuk plot, untuk charting juga. Nah, dan salah satunya Prophet dan PM1Py. PM1Py ini produk company saya. Kalau Prophet yang produknya Facebook. Nah, saya import dulu ini apa, libraries-nya ya. Library sudah diimport. Ini data science ya, memprediksi. Berarti kalau data science kita perlu data. Setelah kita connect ke database ya, saya klik run terus ya sampai step berikut. Ini ada 30 step, saya buat cepat aja. Ini bike shares ya, kita buat, ambil datanya, kita buat data frame. Data science selalu data frame perlu ya, data frame. Nah, ini kita punya data Chicago, New York, Washington, nilainya ini 3. Nah, ini kan datanya masih Chicago, New York, Washington. Nah, data frame ini masih data kasar. Nah, enaknya kita bisa rearrange. Akhirnya kita punya date, tanggal, New York, Chicago, Washington-nya di kolom.
Nah, ini lebih gampang di analisis kayak gini ya, ketimbang yang data yang masih transactional tadi ya. Kalau ini masih transactional lines, ini udah gitu plot. Nah, kita klik plot, kita plot visualization, data visualization juga penting. Kita biar klien bisa tahu, oh begini. Kalau melihat angkanya aja mereka biasanya pusing. Kalau udah gini, mereka bisa membayangkan data tersebut. Terus kita mainkan, kita buat rearrange lagi, dan kita masukkan data lain yang diperlukan. Data apa sih yang kita perlukan untuk memprediksi? Data cuaca, weather. Karena kalau karena naik sepeda itu kan di alam terbuka ya, berarti kita butuh data kalau dingin orang pada naik sepeda apa enggak. Nah, ini temperatur dari 3 city itu kita ambil. Nah, data temperatur ini biasanya kalau lembaga geofisika kita udah bagus, dia akan memberikan website yang mereka, dia akan memberikan data yang public yang kita bisa sak datanya, kita gunakan ya. Kalau di Australia sih udah data umum, jadi kita bisa dapat gratis. Mudah-mudahan di Indonesia data temperatur itu bisa diambil pakai Python dan kita bisa dump di Python ini untuk di analisis. Nah, setelah itu saya langsung kita buat data frame, kita rearrange ya data. Pak Jeffrey, maaf mungkin slide-nya belum bergerak nih, masih yang di awal face propet. Oh sorry, masih di awal ya? Di Facebook propet. Oh masih di sini? Ya, ya. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang kelihatan nggak? Belum Pak, tadi masih di paparan Bapak, kayaknya Bapak hanya share screen paparan ya. Yang data cuaca dan sebagainya tadi nggak kelihatan. Belum. Bentar, saya coba share lagi ya. Aduh, maaf. Saya mudah-mudahan kelihatan sekarang. Bagaimana? Oke, ya. Udah kelihatan. Ini pengaruh Australia nih Pak. Ya, silakan lanjut Pak. Oke. Kalau gitu saya langsung ulang dari awal tadi ya. Jadi tadi saya udah bilang ini Python script. Saya ambil library dari Panda segala macam. Jadi intinya kita data science di sini untuk demo data science untuk memprediksi penggunaan sepeda di masa mendatang. Tadi saya udah load data ya. Saya bilang data kasarnya nih transaction line seperti ini. Menggunakan Python script, data frame, kita rubah date, ini kelihatannya tanggal, dan ini jadi kolom, New York City, Chicago, Washington, jadi ini, terus ini kita plot ke chart, ya, hanya tetap menggunakan Python script, jadi bisa kelihatan, dan kita akhirnya mengambil data weather, tadi sampai situ ya, data weathernya masih berantakan. Akhirnya kita rapikan, ini date, jadi ada ketemu date-nya, terus ada 3 kota, temperaturnya berapa aja. Nah, akhirnya kita plot data itu, ini kelihatan ya gambarnya ya, ke visualization, data visualization, menggunakan Python script. Oke, setelah kita plot data, jadi kita udah punya data weather, data penggunaan data weather, data penggunaan nah kita masuk ke statistical. Nah, data science selalu harus punya keahlian statistik, paling tidak paham statistik korelasi, yang simpel-simpel ya, korelasi, regresi, segala macam. Kita lihat korelasinya. Nah, kalau udah dapat korelasinya, kita scattered lagi. Nah, mungkin ada yang tahu kalau yang suka linear regression, udah biasa melihat kayak begini ya, kita dari data itu, kita buat scattered, terus kita buat persamaannya, linear regression, y, ya, slope, intercept ya. Nah, udah dapat ini, kita buat MDX. Nah, ini MDX lain lagi, ini kalau di database dia multi-dimension expression, MDX. Setelah itu, kita udah dapat semua nih, kita plot, udah ketahuan trennya. Nah,
trennya ini kita teruskan. Ini hanya menggunakan Jupyter ya. Saya menggunakan Jupyter sebagai platform untuk show ya. Karena ini untuk demo ya. Demo, anggap aja ini demo ke klien. Saudara-saudara adalah klien saya. Saya ingin menginfluence saudara-saudara untuk menggunakan keahlian saya untuk memprediksi ke depan. Menggunakan Facebook Prophet yang adalah sebenarnya gratis dan TM1 untuk database. Sebenarnya database kalau TM1 bayar ya, itu bayar ke perusahaan saya. Cuman database bisa pakai Excel. Excel kan gratis ya. Kalau saya bayar juga tapi mungkin nggak semahal TM1. Jadi bisa pakai itu. Nah, ini udah sampai ke Prophet ya. Nah, di sini Facebook Prophet melakukan artificial intelligence prediction ke depan. Ya, Prophet ini dia punya bisa masuk holidays, hari-hari libur apa aja. Nah, di sini kita gunakan Facebook Prophet untuk memforecast 2 tahun ke depan. Nah, ini udah ada ininya modelnya ya. Ada kalau mau lihat di Facebook di GitHub-nya itu ada white paper jadi bisa dipelajari apa sebenarnya yang di dalam. Nah, ini mereka punya persamaan. Ini IP-nya Facebook ya, intellectual property Facebook. Cuman kalau saudara-saudara mau buat sendiri bisa ya. Nah, Facebook itu akhirnya menggunakan menganalisis data kita, dia gunakan ini untuk plotting ke depan. Akhirnya kita bisa tahu kira-kira bentar ya. Ya, ini plotnya. Ini data yang kita dapat sampai 2018, 5 tahun, terus ini yang kita prediksi. Nah, sebagai konsultan, ini yang kita prediksi. Ini yang kita tawarkan ke market, ke klien, atau siapa yang tertarik. Ini loh, ke depan seperti ini. Misalnya, Universitas Samratulangi ingin memprediksi mahasiswa nanti di ke depan tuh mahasiswa banyakkan yang dari Sulut atau dari luar Sulut. Nah, kalau dari luar Sulut mungkin ada perbedaan atau bagaimana. Itu bisa diprediksi kira-kira. Jadi menggunakan seperti yang saya show ini. Jadi kira-kira begitu, itu akhir dari presentasi saya. Tidak ada hubungan dengan sebelumnya, tapi seenggaknya saya berusaha untuk menginspire saudara-saudara sekalian nantinya coba semua open source yang ada, yang free, build kompetensi kalau punya kalian, terus start something even before you finish your graduate from school. Karena apa? Karena saingan nanti di IT, mungkin saingan IT nanti adalah seorang sarjana ekonomi seperti saya. Karena banyak orang yang sarjana ekonomi atau mungkin orang ambil yang lain, politik, mereka larinya ke IT. Itu biasa, dan mereka mengembangkan kompetensi mereka dari pengalaman dan kompleksiti yang mereka hadapi. Jadi, oh ya, sebelum ini saya mau share quick ya, maaf saya ada yang kelewatan tadi. Sebentar, saya mau share terakhir 2 menit. 2 menit saja. 2 menit saja. Ini quote persistence and perseverance. Kita harus bertahan. Jadi di industri teknologi informasi kita akan menghadapi masalah, dan root cause kita harus tahu dulu root cause-nya apa. Untuk mencari root cause butuh 5 hari ya, kita harus bertahan 5 hari. Jangan kita give up gitu aja. Perseverance atau itu finding solution itu selalu. Jadi kalau yang suka debug something, nah itu harus dibiasakan itu attitude seperti itu, persistent, perseverance untuk dapat sesuatu yang bagus nantinya. Freedom under the law. Nah, banyak jalan ke Roma kan. Kita bisa tadi saya bilang follow copy code, tapi kalau udah mencuri intellectual property itu udah bukan freedom lagi. Itu freedom mungkin kita ambil tapi bukan under the law. Jadi bisa kreatif segimana mungkin ya, tapi tetap
ada set-set sendiri. Kalau bisa kita jangan crack untuk mendapatkan data. Kalau kita bisa dapat data yang sopan, kita ambilkan. Tapi kita jangan biasakan crack untuk mendapatkan data. Itu aja. Ya kira itu. Freedom, tetap ada kebebasan untuk berkembang, tapi tetap under the law. Oke, kira-kira begitu Pak Luther. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Jeffrey atas sharing ilmunya yang sangat luar biasa yang menjadi yang harus menjadi minat dari mahasiswa kami menghadapi masa depan. Pak Jeffrey sudah bicara banyak sampai Facebook Prophet, kemudian masalah prediksi, ya, peran konsultan untuk memprediksi customer di masa mendatang, menggabungkan berbagai konsep statistik dengan big data, lalu mendapat suatu pola kebutuhan customer di masa akan datang. Kira-kira gitu Pak ya? Oke, kita tampung dulu pertanyaan. Nanti setelah Ibu Ella, baru kita buka sesi pertanyaan untuk kedua narasumber ini sekaligus. Sekarang kita masuk ke sesinya Ibu Ella, dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Luther. Selamat sore. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, ini ada Pak Luther dan juga yang dari pihak Unsrat ya yang telah mengundang kami, Pak Yoli, Pak Charles mungkin kalau hadir ya, dan Bapak Ibu rekan-rekan pengajar di Unsrat, Pak Jeffrey juga selaku narasumber ini dari Australia. Pak Jeffrey udah malam ya Pak di sana. Salam kenal Bapak, saya dengan Eila, teman-teman semua ini mungkin ada laring maupun luring ya, ada yang saya lihat ada yang ada di kampus dan mungkin ada juga yang di dalam Zoom meeting. Baik, perkenankan saya sedikit tadi kalau Pak Jeffrey sudah share tentang pengembangan kompetensi di bidang informatika, tadi menarik nih apa yang Pak Jeffrey sampaikan ini mungkin sejalan dengan yang akan saya sampaikan juga, dan juga nanti bisa dilihat ini loh bukti aslinya ternyata Pak Jeffrey sudah mengikuti banyak sekali pelatihan-pelatihan kompetensi, bahkan yang tadinya dari bidang ekonomi ke bidang IT ya, TIK. Nah ini memang sejalan dengan program kami nih Pak, kami juga ada program, nanti mungkin kita akan lihat bersama-sama. Nah teman-teman di sini mungkin ada ya yang sudah pernah ikut dari program kami dan mungkin ada yang baru. Saya izin share screen, ini kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, kelihatan Bu Ella. Ya, lanjut Bu Ella. Oke, saya dengan Eila ya di Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kebetulan kami diamanahi program-program pengembangan kompetensi untuk sejalan dengan transformasi digital. Nah, ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, saat ini sudah menjadi tren sekarang, semuanya sudah beralih dari offline ke online di semua sektor. Mungkin kita tidak sadari, semua sektor sudah beralih ke digital. Mungkin sekarang udah jarang banget teman-teman yang belanja ke pasar seperti Bapak Ibu kita dulu ya. Sekarang tinggal buka aplikasi ada. Begitu juga sekarang belajar ini, kemarin teman-teman selama pandemi belajarnya juga secara daring, sudah nggak lagi ngumpul di kelas. Sekarang mungkin baru ketemu nih beberapa yang murid-murid baru, angkatan baru ketemu teman-teman angkatannya mungkin ya. Juga di fintech tadi ada jasa keuangan ya, fintech, dan juga sampai ke trading. Tadi trading Pak Agung di sesi sebelumnya ya sudah menjelaskan secara komplit juga. Nah ini kita ini tidak terlepas dari dunia digital saat ini ya. Jadi di seluruh sektor kesehatan, sekarang nggak perlu ke dokter, tinggal buka aplikasi di Examine, sudah bisa dapat obat. Sampai ke ngumpulin dana, fundraising ya, kita bisa dan lain sebagainya. Jadi ini udah melekat di kehidupan sehari-hari, tapi kita kan hanya sebagai user nih ya selama ini ya. Jadi kenapa sih kita nggak coba, kita mulai mencoba membuatnya, sekarang sudah banyak kalau misalkan mungkin kemarin sempat viral ya, anak bangsa membuat aplikasi-aplikasi. Nah ini justru kita memang mendorong teman-teman semua ini bisa masuk ke dunia digital, transformasi digital diikuti, perkembangan zaman diikuti sejalan dengan 4.0 yang sedang berlangsung. Nah ini ada sedikit potensi ya, potensi digital Indonesia ini sebetulnya besar sekali, sangat besar. Kita sudah diprediksi di tahun 2025 ini sebesar kurang lebih 1,7 triliun nilai ekonomi digital. Nah ini e-commerce-nya ini sampai ke 27,5 miliar USD, ini sangat besar. Ini kalau saya sebetulnya punya perbandingan antar negara, tapi saya takut nih mengeluarkan nanti takutnya
ditanya lebih lanjut, sedangkan ini penelitian orang, saya nggak berani keluarin. Nah, dilihat di sini ekonomi digital yang paling besar e-commerce, ini ada pergerakannya. Kalau dilihat memang Indonesia ini pangsa pasar yang paling luas dan paling bergerak ya. Jadi baik di online travel, online media, dan ride hailing. Ride hailing ini kayak Gojek, kayak gitu ya, Grab. Nah, ini adalah 4 ekonomi digital terbesar yang mendukung perkembangan ekonomi digital keseluruhan yang tadi kita lihat di atas. Nah, untuk sektor TIK sendiri juga lumayan ya, 10,58% yang nantinya bergerak terus. Nah, karena inilah kenapa kita harus menyiapkan diri nih, ready untuk menuju ke pengembangan transformasi digital tadi. Terus kita lihat lagi nih, transformasi digital ini sudah diperkirakan ya akan merubah beberapa lapangan pekerjaan. Jadi tentu saja tadi ya otomatisasi pekerjaan dan juga diganti nih oleh mesin. Contohnya, mungkin teman-teman kan kalau lihat sekarang kalau ke tol dulu ada penjaga pintu tol, sekarang udah pakai e-money tinggal tap. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh mesin nih. Udah berkurang mungkin beberapa pekerjaan, tapi bertambah juga pekerjaan baru. Nah, ini tahun 2018 ya, di WEF dulu saya pakai untuk memperkirakan di 2022, dan sekarang 2022 nih, benar ya, data analis tadi Pak Jeffrey sudah sampaikan secara jelas ya, data analis, data science ini menjadi yang emerge di 2022 ini. Lalu AI and machine learning itu tadi Pak Agung ya di sebelumnya. Lalu ini mungkin ini nama General Operation Manager, nama pekerjaan ya. Lalu software development, lalu big data, dan lain sebagainya. Dan ini sekarang benar-benar berkembang, dan teman-teman atau masyarakat tuh harus mengikuti ya. Nah, apa sih yang berkurang? Nah, data entry, accounting, dan lain sebagainya, administrative thing, sebetulnya ini berkurang ya, bukan tidak ada, bukan hilang, tapi mungkin tadinya 10 orang yang ngerjain, mungkin di bank-bank atau di mana dulu banyak, sekarang sudah banyak pakai RPA ya, otomatisasi, robotik, jadi mungkin tadinya harus 10 orang, sekarang hanya 2 atau 3 orang. Nah, ini adalah beberapa yang semakin hari semakin berkurang, dan tentu saja ada yang bertambah. Nah, ini adalah yang kita siapkan nih ke depan, teman-teman sudah ready, siap untuk skill yang lebih spesifik di bidang-bidang IT tersebut. Nah, ini juga sama, ini dulu diprediksi juga di 2019, dan kebutuhan hard skill dan soft skill. Nah, ini dan tahun ini kita gunakan semua. Nah, hal-hal ini adalah yang kita sudah prediksi dan kita jalankan di 2022 ini sejak tahun 2019 sebetulnya. Ini juga ada big data, IoT, machine learning, cloud computing, dan lain sebagainya. Jadi memang teknologi-teknologi inilah yang akan berkembang di 2022 dan mungkin sampai seterusnya nih, sampai 2025, 2030. Jadi kita prediksi kemarin sampai 2045 bahkan ya ada teknologi-teknologi baru yang akan berkembang. Nah, ini adalah implikasinya tadi sudah saya sampaikan di depan, banyaknya permintaan ya untuk tenaga-tenaga kerja bidang TIK ini untuk medium to advance, intermediate to advance. Jadi mungkin tidak hanya sebagai operator, ya. Mungkin slide-nya belum jalan kali Bu Ella. Oh, belum bergerak ya Pak? Sekarang gimana Pak? Oh, masih di halaman pertama ya? Dari tadi? Ya, wow. Saya salah karena memang kelihatannya belum jalan. Oh alah, maaf Pak. Ini mungkin ini ya. Atau saya pakai ini aja ya. Jadi tadi belum bergerak ya Pak ya? Iya, dari tadi tinggal slide pertama aja. Oke, waduh, tadi padahal saya ada slide-nya ada banyak nih. Iya. Oke Bu Ella, udah slide. Kayaknya enggak, tadi kan saya ini ya, saya share screen besar ya, coba sebentar dulu. Ini karena saya pakai WPS jadi agak susah nih. Tadi udah semangat kan Bu Ella menerangkan tapi kita iya ini sebentar Pak, jadi ini nih ya. Aduh. Oke, aduh agak hang lagi.
Kalau ini sekarang kelihatan, Pak? Baru mulai on progress. Bentar lagi. Baru ada tulisan Ela Kominfo has started screen sharing. Mungkin Ini mungkin perbedaan waktu nih. Aduh. Ini sudah, Pak? Sudah ya. Oke, tadi sudah ya, Pak? sudah Bu, sudah. Oke. Oke, maaf. Bella. Ya, tadi ya saya menjelaskan tentang transformasi digital, tren yang saat ini berkembang, yang berubah dari offline menuju online ya, menggunakan aplikasi. Lalu ini tadi potensi yang saya sampaikan juga, kalau dari tahun ke tahun, dari 2025 nanti diprediksi kita mencapai 124 miliar USD, di mana pertumbuhan ekonomi digital yang paling besar nanti ada di beberapa bidang, itu seperti e-commerce, online travel, online media, dan ride hailing itu seperti Grab, Gojek ya, dan lain sebagainya itu sangat masif sekarang digunakan. Nah, kenapa sih sebesar ini? Ini karena memang pengguna kita banyak, orang kita banyak, jadi potensi kita sangat tinggi ya, terutama di bidang SDM. Nah, SDM inilah yang akan kita kembangkan nih ke depan. Oke. Aduh, saya malah nggak bisa next. Oke. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan juga yang perubahan lapangan pekerjaan ya, yang emerging dan juga declining tadi yang akan datang. Nah, ini 2018 diprediksi dan 2022 ini sudah sesuai. Jadi data analis, data scientist, dan lain sebagainya ini sekarang sedang hype-hype-nya. Nah, ini juga tadi saya sudah sampaikan, ada 2019, diprediksi juga ke depan akan seperti ini. Nah, ini juga dari perusahaan dari teknologi yang dibutuhkan perusahaan juga diprediksi di tahun 2018 dan sekarang memang ternyata berguna. Nah, tadi saya sampai sini nih. Jadi terkait hal ini tentu saja adanya perubahan permintaan juga nih dari industri kepada consumer. Jadi kita banyak diminta istilahnya ya lulusan-lulusan yang telah memiliki ini kemampuan tidak hanya di level basic tapi menengah ke tinggi atau intermediate to advance. Nah, profesi-profesi baru inilah yang kita berusaha ciptakan bersama-sama nih ya, perguruan tinggi, lalu kami bersama-sama juga membantu dalam pelatihan-pelatihan teknis di dalamnya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin menggelitik ya, apakah sebetulnya transformasi digital ini diikuti oleh SDM yang memiliki kompetensi digital. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah bisa menilai diri sendiri juga ya, apakah saya telah memiliki kompetensi nih di bidang digital. Seperti saya sendiri tadi mungkin tadi kalau Pak Jeffrey justru lulusan ekonomi, senang di bidang IT, data science, dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri nih, saya di bidang IT, tapi mungkin saya agak kurang nih kompetensi digital di bidang IT. Jadi mungkin tidak semumpuni atau tidak sehebat adik-adik di sini nih yang sudah belajar AI atau machine learning atau data science dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan talenta ini juga berdasarkan riset kemarin pernah disampaikan oleh Pak Jokowi, kita ada gap ya kebutuhan sekitar 600.000 setahun untuk tenaga terampil. Jadi mungkin banyak lulusan namun belum terampil ya atau semi terampil. Nah, ini sekitar 9 juta sampai 2030 atau 600.000 per tahun yang kita butuhkan tenaga terampil dan semi terampil. Tadi seperti hal yang tadi sebelumnya saya sampaikan, jadi dibutuhkan intermediate to advanced level. Ini memang yang saat ini banyak dicari oleh company-company baik lokal maupun global. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Presiden secara khusus telah mengamanatkan khususnya ke Kementerian Kominfo ya, maupun kementerian lain untuk transformasi digital. Nah, ini ada 5 arahan. Nah, 5 ini sebetulnya semuanya dari Kominfo dengan berbeda-beda satuan kerja kami ya. Saya sendiri ada di Badan Pengembangan SDM. Nah, ini kita di nomor 4, perkuat kebutuhan SDM talenta digital. Nah, kita tetap ada penyediaan infrastruktur digital, layanan internet, jadi sampai ke daerah-daerah 3T, lalu kita juga sedang menyusun untuk integrasi pusat data, roadmap juga sudah disusun, dan juga regulasi-regulasi juga sebisa mungkin diperkecil, dipermudah ya. Nah, sejalan dengan kebutuhan SDM talenta digital, kita sudah buat peta jalan atau tadi roadmap ya. Jadi di sini ada sektor strategis dari mulai infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Bagaimana kita menciptakannya, kita mendorong dengan
6 arah strategis, dan juga ada 100 inisiatif utama. Nah, ini inisiatif-inisiatif banyak sekali ya, dari mulai pembangunan BTS, lalu ada pelatihan, blueprint, dan lain sebagainya. Nah, saya secara khusus akan membicarakan di talenta digital atau pengembangan kompetensi. Nah, ini adalah peran kami untuk penyiapan talenta digital, khususnya di Badan Litbang SDM. Kita membuat beberapa skema pelatihan-pelatihan maupun beasiswa untuk S2 atau magister ya. Jadi pelatihan plus beasiswa. Nah, pelatihan ini adalah teknis baik sertifikasi maupun non sertifikasi yang kita berikan ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, ada 200.000 pelatihan yang kita berikan di 200.000 kuota beasiswa pelatihan baik sertif maupun non sertifikasi. Tadi Pak Jeffrey juga sudah sampaikan ya beberapa sertifikasi di depan, bahkan beliau sudah punya beberapa. Nah, teman-teman juga bisa dapat yang seperti itu dengan berbagai macam tema pelatihan. Tidak hanya data science dan lain sebagainya, tapi puluhan tema yang bisa diikuti dan bisa didapatkan sertifikasinya. Kenapa sih kita harus nyiapin talenta digital ini? Karena tadi saya sampaikan ada pekerjaan lama yang bertahan dan ada yang baru nih, yang tergantikan. Yang baru dan ada juga yang tergantikan. Nah, yang baru-baru ini kita masih ada gap, baik dari kualifikasi pekerjaan yang ada, karena memang teknologi itu berkembang cepat. Nah, ini pendidikan ini bukan salah ya, tapi mungkin tidak bisa mengikuti cepatnya perkembangan teknologi. Kalau kurikulum kan lama ya, mungkin nanti dosen-dosen juga tahu, tiap berubah kurikulum, lama lagi, dan lain sebagainya. Nah, kita membantu percepatan untuk mengurangi gap tersebut. Jadi kalau misalkan ada teknologi baru, nah saat masuk nih, misalkan AI masuk, nah mungkin nanti di kurikulum akan masuk juga nih AI tersebut. Jadi ini kita saling mendukung, kolaborasi untuk siap dengan perkembangan teknologi sekarang. Nah, ini salah satunya pertama adalah program Digital Talent Scholarship. Ini mudah-mudahan teman-teman yang di sini sudah pada ikut ya pelatihannya. Kalau belum, monggo bisa diikuti. Nah, ini tujuan kami, tentu saja sasaran strategisnya kita mempersiapkan talenta digital yang dibutuhkan pasar kerja saat ini sesuai dengan kebutuhan saat ini. Lalu kita juga peningkatan untuk kelembagaan, jadi tidak hanya untuk peserta, tapi juga seperti ini perguruan tinggi dan lain sebagainya. Dan juga tentu teman-teman harus bisa berdaya saing nih, baik nasional maupun internasional. Jadi nggak hanya di sini, tapi juga bisa ke luar negeri, seperti halnya Pak Jeffrey tadi. Tidak bisa bekerja di luar dengan kompetensi yang mumpuni. Dan juga ada alih kompetensi. Alih kompetensi ini contohnya juga tadi Pak Jeffrey lagi nih ya, dari lulusan ekonomi, bisa beralih kompetensi di bidang TIK. Nah, ini adalah hal-hal yang kami sasar ya. Jadi baik teman-teman yang sudah di bidang IT atau bidang digital bisa bertambah kompetensinya maupun yang alih kompetensi tadi. Agak lambat ya kalau lagi di next. Nah, ini juga salah satu strategi kami atau tujuan kami, kita meningkatkan profesionalitas, produktivitas, dan kompetitif. Jadi ada pelatihan-pelatihan base, kompetensi base, jadi yang ada sertifikasinya. Kita juga menciptakan platform untuk digital talent untuk menyiapkan teman-teman setelah pelatihan masuk dunia kerja. Jadi ada Job Market Information System, namanya Simonas. Kita juga punya talent scouting, memilih peserta-peserta terbaik, bisa ikut pelatihan, nanti pelatihan bootcamp, ataupun nanti seperti Kampus Merdeka ya, yang ada SKS dan lain sebagainya. Kita juga ada yang berbasis project dan internship, dan juga tentu saja tadi sertifikasi, baik SKKNI atau sertifikasi nasional Indonesia maupun global certification. Oke, nah ini adalah program yang telah berjalan dari tahun 2018. Mungkin teman-teman sudah tahu beberapa, yang belum tahu ini ada di 2022 kita ada 8 akademi in total yang dibuka. Ini berbeda-beda ya, Fresh Graduate Academy ini kebetulan di bawah saya untuk teman-teman nih yang pasti kuliah maupun lulusan. Juga ada VSGA ini untuk SMK ya, mahasiswa maupun mahasiswa D3. Ada profesional untuk para profesional yang mau ikut ataupun mungkin dosen-dosen yang mau ikut pelatihan kembali nih, orang-orang sudah bekerja bisa masuk ke sini. Talent scouting untuk mahasiswa tingkat akhir yang mau mendapatkan kredit seperti Kampus Merdeka ya. Dan tematik akademi ini khusus untuk tema-tema tertentu, misal pelatihan untuk buruh migran, pelatihan untuk petani, pelatihan untuk anak-anak, dan lain sebagainya. GTA ini government untuk masyarakat atau ASN, ataupun yang bekerja di
government. Dan Digital Entrepreneurship Academy untuk seluruh lapisan masyarakat yang mau belajar entrepreneur, belajar jualan, ataupun mungkin gimana caranya bisa membentuk startup atau mungkin pelatihan-pelatihan baru, lapangan-lapangan kerja usaha baru yang diciptakan sendiri. Nah, di luar itu kita juga punya untuk leadership-nya ya, untuk para leader, kita punya digital leadership ekonomi, akan saya jelaskan nanti. Nah, ini di tahun 2022, tadi saya sampaikan 200.000 dibagi-bagi targetnya, untuk fresh graduate sendiri ada 25.000 dengan training yang bermacam-macam nih, dari mulai CCNA, Network Engineer, ada Data Science, Cyber Security, AI, Java Programming, Cloud, Machine Learning, Data Science, dan lain, maaf ini berulang-ulang ya sepertinya, motion graphics, dan lain sebagainya. Begitu juga di tema-tema di akademi-akademi lain, kurang lebih sama, sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang, industri 4.0, dan juga kebutuhan industri saat ini. Nah, apa sih benefitnya? Teman-teman nanti semuanya ini akan mendapatkan pelatihan secara gratis, dan juga sertifikasinya juga gratis. Jadi, bagi yang sudah ikut pelatihan, lalu ikut sertifikasi, nah ini baik nasional maupun global, itu nanti gratis juga kalau sudah lulus. Nah, kalau mungkin teman-teman tahu ya, kalau sertifikasi itu cukup mahal harganya, apalagi yang global. Nah, kita juga punya pasca pelatihan, ada soft skill di sana, ada gimana caranya nanti bikin, selain kita juga ngasih pelatihan teknis ya, pelatihan tadi ya, misalkan terkait cloud, terkait data science, dan lain sebagainya. Terus kita juga ada platform yang menghubungkan pencari kerja dengan industri, namanya Sinmas. Jadi teman-teman yang sudah ikut nanti bisa masuk ke sana. Kita juga ada pengetahuan komunikasi dan pemagangan di beberapa tema pelatihan. Nah, ini adalah benefit. Nah, saya masuk contoh salah satu akademi yang kebetulan memang ini di bawah tanggung jawab saya juga untuk Fresh Graduate Academy. Nah, ini cocok buat teman-teman yang sekarang berada di Unsrat ya, Universitas Samratulangi, mahasiswa semua jurusan. Nah, ini tidak terlepas hanya jurusan IT, tidak sedang bekerja, dan juga usia maksimal 20 tahun. Jadi lulusan yang baru lulus ataupun yang sudah pernah bekerja, misalkan lulus nih ya, umur 23 tahun, udah kerja 2 tahun terus berhenti, ini masih boleh ikut selama dia sedang tidak bekerja, atau misalkan hanya magang, ini masih boleh ikut. Tujuannya tadi ya, untuk upskilling, untuk meningkatkan daya saing, memenuhi kebutuhan tenaga terampil, dan juga ciptakan ekosistem tadi. Kita bekerja sama dengan banyak sekali mitra. Nah, ini adalah jalannya program, teman-teman nanti belajar mandiri, live session, ada praktek-praktek, ada ujian, dan juga ada program sertifikasi di ujungnya. Nah, ini adalah mitra-mitra kami. Tadi ada dari mulai jadi kita hampir semua global teknologi sudah bekerja sama dengan kami, baik dari Cisco, Oracle, EasyCouncil, Google, AWS, Mastercard, Red Hat, Microsoft, Huawei, IBM, Alibaba, dan lain sebagainya. Ini mungkin hampir semua tema-tema bidang-bidang tadi ya, bidang-bidang teknologi tadi ada di sini. Jadi kalau ngomongin cloud, kita punya misalkan AWS, ada Huawei. Lalu kalau ngomongin cyber security, kita punya EasyCouncil. Ngomongin misalkan tadi data science, kita punya seperti IBM ataupun Oracle, Wikilab, dan lain sebagainya. Nah, ini Google juga sekarang sudah masuk data science. Jadi semua pelatihan-pelatihan saat ini atau tema-tema yang emerge tadi ada di seluruh partner. Nah, kita juga berpartner dengan perguruan tinggi, salah satunya Samratulangi di seluruh Indonesia, dan ini bertambah ya, dan ada lagi di akademi-akademi lain, tidak hanya 57 perguruan tinggi ini. Lalu ini contoh pelatihan yang kami berikan kemarin dari batch 1 kami, dari mulai kita belajar network security, lalu kita belajar cloud, kita belajar juga UX, digital marketing, business intelligence, semuanya ya disampaikan di sini. Ada beberapa pelatihan. Kita juga punya animasi, mungkin teman-teman yang di bidang multimedia, lalu ada pemrograman, ada data science. Nah, ini yang kemarin mungkin dijalankan di batch 3. Ini semuanya sertifikasi internasional. Kalau bisa teman-teman lihat di sini sertifikasinya beragam dari mulai yang basic level sampai ke intermediate to advanced level ya. Kalau lihat ini ada big data, kita punya belajar, ada sertifikasi Python-nya, ada network engineer, lalu ada cloud, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa tema pelatihan yang kita jalankan, dan ini sampai ke batch 4 yang kita sedang buka juga sekarang. Nah, ini adalah tadi saya jelaskan tentang DTS ya, atau Digital Talent Scholarship, yang khusus untuk masyarakat pada umumnya atau
kebanyakan usia tenaga kerja. Nah, beberapa adalah kita buka juga untuk umum masyarakat yang misalkan tadi ibu rumah tangga ataupun mungkin sudah berumur tapi masih mau ikut pelatihan juga kita tetap buka. Nah, kita ada lagi pelatihan khusus untuk para leader. Nah, ini di Digital Leadership Academy namanya. Ini khusus untuk pimpinan tinggi. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang petinggi-petinggi di perguruan tinggi pun bisa ikut, misalkan ibu dosen, kepala lab dan lain sebagainya. Ini untuk menciptakan juga pimpinan, karena kalau kita ngomongin menciptakan ekosistem digital itu tidak bisa juga dari bawah ya, kita harus dari bawah ke atas juga. Jadi atasnya juga harus memiliki kemampuan ataupun memiliki pemahaman digital, dan di bawah juga dilengkapi dengan kemampuan teknis. Jadi kedua hal ini akan saling mendorong, saling mendukung. Jadi kita berikan pelatihan dari segala level nih. Nah, di sini diberikan karena sifatnya adalah untuk leader, jadi lebih bukan kemampuan teknis ya, tapi lebih ke bagaimana untuk menciptakan kebijakan dan lain sebagainya ya, model bisnis. Nah, ini kita berikan ke kampus-kampus yang ada top 5 luar ya, bahkan kita buka seperti Harvard, Oxford, NUS, Tsinghua, dan juga kita ada lagi baru dengan Cornell. Nah, ini yang terbaru di 2022 ya, MIT, Imperial College, Cambridge, dan lain sebagainya. Ini kita bahkan lebihkan targetnya menjadi 550. Jadi mungkin Bapak Ibu para dosen juga bisa ikut nih, atau tadi Pak Jeffrey maupun yang lain bisa ikut di sini. Pengembangan Digital Leadership Academy, dan ini semua free bagi yang memenuhi persyaratan. Nah, kita juga punya program beasiswa S2, jadi teman-teman S1 di sini yang mau melanjutkan program beasiswa juga ada, baik dalam maupun luar negeri. Nah, ini beberapa perguruan tinggi mitra untuk beasiswa dalam negeri, kita ranging dari beberapa, ada sekitar berapa nih, ada bidang informatika dan bidang komunikasi, ada 5 dan 7 ya. Lalu kita juga ada beasiswa luar negeri, nah saat ini diberikan di beberapa negara ya, ada di Belanda, India, Jepang, Cina, dan mana nih, Hungaria kalau nggak salah. Nah, ini akan berubah-berubah ya, teman-teman bisa lihat di website-websitenya, pelatihan maupun beasiswa pelatihan maupun beasiswa S2 tadi, ini adalah website-website yang teman-teman bisa lihat nantinya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut ataupun beasiswa tersebut, jangka waktu dan lain sebagainya, silahkan dilihat di website. Kalau untuk digital tadi ada di DTS tadi ya, digital.kominfo.id, kita ada di jirider.kominfo.id, dan untuk platform pekerja tadi di Simonas ya, lalu di beasiswa.kominfo.id. Nah, mungkin ini ya sebagai penutup, jadi kita ini terus berkembang ya di ekosistem di era industri 4.0, jadi kita harapkan teman-teman bisa mempertajam skill biar berkembang daya jualnya atau daya saingnya nanti di dunia berikutnya. Mungkin itu, sebelum tutup saya mau promosi sedikit, ini lagi dibuka FGA Batch 4, siapa tahu bisa disebarkan juga ke teman-teman lainnya. Ini sedang dibuka sampai tanggal 25 Agustus mendatang, jadi silahkan diikuti. Kita ada beberapa pelatihan, baik dari Google, Isi Konsil, Mastercard, AWS, juga ada dari lembaga-lembaga pelatihan lokal, dari BINAR dan lain sebagainya. Ini silahkan diikuti. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Bu Ella atas paparannya. Kita sudah mendengar paparan dari kedua narasumber yang saya bisa ambil beberapa poin koneksinya. Pak Jeffrey sudah menceritakan tentang peran, salah satunya adalah peran big data, intelligence system untuk memprediksi kebutuhan di masa mendatang yang dihubungkan dengan pihak industri. Kemudian Ibu Ella juga sudah mengabarkan mengenai keseriusan pemerintah dalam mempercepat SDM yang jago digital, begitu ya Bu ya, kira-kira ya. Jadi banyak program melalui Kominfo termasuk beasiswa ke luar negeri. Nah, ini kesempatan untuk diambil oleh adik-adik ya. Nah, juga jadi connect keduanya. Jadi dari Pak Jeffrey sudah menceritakan sampai ke
Facebook Prophet bagaimana bisa memprediksi customer behavior di masa mendatang dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan Python, library segala macam, teknis sekali. Sementara Ibu Ella sudah menunjukkan semua lapangan, semua dibuka, kesempatan dibuka. Tinggal mahasiswa yang mau tidak ini mengikuti program-program ini, mengembangkan diri. Saya kira itu poin pentingnya. Jadi di penutupan terakhir Bu Ella sudah menunjukkan 3 program yang masih dibuka ya Bu ya. Ya, itu saya selalu mendorong mahasiswa saya untuk mengikuti semua program yang ditawarkan dari pemerintah, dari Kominfo maupun dari kementerian lain. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini kesempatan adik-adik mahasiswa maupun yang umum untuk bertanya langsung kepada narasumber ahlinya. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada penanya pertama, Pak Kadis Kominfo Kabupaten Sitaro, Pak Ganda. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Boleh didengar suaranya Pak? Ya, boleh didengar suara Pak? Ya, cukup jelas. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Dinas Kominfo Sitaro, bagian dari kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Ibu. Yang saya langsung saja untuk pertanyaan ini ditujukan kepada pemateri dari Kementerian Kominfo terkait dengan materi pengembangan sumber daya manusia TIK-nya atau digital talent yang tadi sudah disampaikan. Kami ingin pertanyakan program pengembangan SDM TIK ini dikaitkan dengan program pengembangan SDM oleh Kominfo sebelumnya yang dikerjasamakan dengan KOIKA di BPTIK sekarang, yaitu lebih khusus terkait dengan pengembangan SDM di sisi manajemen atau aparatur yang pada posisi pimpinan manajemen, yaitu Chief Information Officer, CIO. Apakah ada korelasinya dengan kegiatan digital talent terkait dengan digital leadership academy yang diprogramkan di digital talent ini? Karena kami pernah mengikuti kegiatan pengembangan SDM TIK ini dalam program CIO itu, di mana sebelumnya program ini adalah bentuk dari pengembangan SDM level pimpinan yang di posisi manajemen yang dijadikan sebagai syarat kompetensi untuk menduduki jabatan manajemen. Namun dalam implementasinya, di dalam kita menduduki jabatan di suatu instansi pemerintah, ini sepertinya tidak jalan, Bu. Apakah memang Kementerian Kominfo tidak pull up kompetensi ini untuk bisa dijadikan syarat ketika dalam pengembangan karir ASN di dalam manajemen, di mana diklat ini kan ditujukan bagi seorang ASN yang dipersiapkan untuk memimpin unit organisasi yang berkecimpung dalam pengelolaan TIK. Namun dalam kenyataannya, meskipun ASN ini ada yang sudah mengikuti diklat tersebut, tetapi juga tidak menjadi syarat mutlak. Itu sebagai syarat untuk menduduki suatu jabatan dan memimpin pengelolaan TIK, unit pengelolaan TIK di instansi pemerintah. Karena mungkin Kementerian Kominfo tidak berkoordinasi dengan misalnya Kementerian PAN atau BKN untuk memasukkan syarat ini. Nah, bagaimana juga dengan program di digital talent yang terkait dengan DLA tadi? Apakah juga ada korelasinya ke depan bahwa kemampuan kompetensi itu bisa dijadikan satu syarat bagi seseorang ASN untuk bisa menduduki satu jabatan dalam hubungan dengan unit yang memang spesifik pengelolaan TIK. Mungkin itu untuk Ibu yang membawakan materi soal digital talent tadi. Ya, terima kasih. Ayo Bu Ella,
diambil alih aja langsung. Oh, langsung ya Pak? Nggak dikumpul dulu ya? Oke. Baik, terima kasih Pak Ganda. Ini pertanyaannya ya, menarik. Jadi memang pelatihan yang tadi mungkin pernah Bapak ikuti di Cikarang itu salah satu pelatihan juga yang kita kembangkan, tapi beda model ya. Mungkin kemarin ini beberapa tahun lalu ya Pak ya. Jadi kan kita berubah-berubah nih, ada perbedaan-perbedaan, lalu ada penambah kurangan dan lain sebagainya. Dan juga biasanya kita juga mendapatkan beasiswa dari atau mungkin bantuan dana lah dari luar juga, ataupun mungkin ada seperti beasiswa khusus yang memang disampaikan untuk baik untuk ASN maupun non ASN ya, maupun untuk masyarakat umum. Nah, memang kita tidak bisa Pak untuk menjadikan mereka syarat dalam menduduki jabatan, karena memang pelatihan kami ini adalah pengembangan kompetensi untuk individual tersebut. Istilahnya mereka ready nih, siap nih saat mereka menduduki jabatan ataupun mereka bekerja di bidangnya. Jadi istilahnya mereka menambah kompetensi dan wawasan serta membuka ilmu baru atau bidang ilmu baru. Kalau misalkan Bapak sebelumnya mungkin tadi bidangnya ekonomi lalu belajar bidang TIK. Nah, CIO sendiri sebetulnya kita juga sudah kembangkan, kita sampai ke beasiswa S2-nya tadi ya Pak ya. Tadi saya sampaikan juga ada beasiswa S2 itu ada namanya beasiswanya CIO, Chief Information Officer. Nah, itu memang tujuan kami di awal memang seperti itu, Pak. Jadi menyiapkan orang-orang tersebut nantinya siap menduduki jabatan-jabatan ya, dan bisa menjadi syarat. Tapi memang tidak bisa nih, mungkin kita sudah pernah lah ya, maksudnya koordinasi dengan Menpan dan lain sebagainya. Tapi memang ini tidak bisa menjadi syarat mutlak, Pak. Tapi mungkin bisa menjadi diutamakan. Jadi ini kembali ke instansi masing-masing biasanya. Saat instansi itu mungkin melihat juga kompetensi-kompetensi yang dimiliki. Jadi kan saat kita masukin CV atau portofolio itu kan bertambah nih, apa sih yang pernah kita ikuti. Nah, itulah yang menjadi mungkin daya jual Bapak ataupun kita sebagai ASN ya untuk menjadi menaiki level jabatan. Jadi bahkan di Kominfo sendiri tidak menjadi syarat nih Pak. Tapi memang kita dilihat. Jadi kalau misalkan kita lihat CV atau kita lihat portofolio kan kelihatan nih pernah ngikutin apa aja, lalu juga secara kompetensi atau wawasan diri juga akan berkembang. Begitu Pak. Mungkin sebetulnya sudah banyak ya, maksudnya kita kerjasama dengan Pemda juga banyak MOU yang juga dilakukan setiap tahunnya, itu berbeda-beda. Tahun ini juga saya rasa Sumatera Utara juga kita ada MOU ya. Tapi memang itu Pak sulit kalau kita menjadikan syarat karena itu ada di Menpan dan mungkin sama halnya lah dengan kita misalkan mau jadi eselon 4 ikut di Klat PIM 4 kan jadi tidak menjadi syarat, padahal itu sebetulnya harusnya wajib kan ya, tapi hanya seperti diutamakan, padahal itu sudah merupakan program dari Menpan sendiri untuk menduduki jabatan, tapi biasanya udah duduk jabatan baru di diklat, ini kebalikan kan malah. Nah, apalagi diklat teknis seperti ini sulit sekali untuk dijadikan syarat. Begitu mungkin Pak Ganda. Tapi jangan khawatir Pak, kita sebagai individual menjadi program pengembangan kompetensi yang pastinya akan dilihat nantinya ya oleh pimpinan, ya seharusnya kalau itu dia makanya tadi program DLA itu diciptakan untuk pimpinan ya Pak, pimpinan tinggi ya, puncak. Misalkan wali kota, sekda, ataupun mungkin para kepala SKPD ya Pak, OPD ya kalau sekarang namanya. Nah itu maksudnya tuh biar mereka juga tercerahkan. Pentingnya kompetensi digital, pentingnya kita mengikuti pelatihan-pelatihan nanti baik level teknis maupun level leadership untuk pengembangan kompetensi di dalam dunia kerja. Mungkin itu ya Pak Ganda. Jadi kita pelan-pelan, kita juga makanya buka DLA ini, kita kombinasikan tuh di dalam DLA itu isinya antara industri, akademisi, dan juga praktisi. Jadi baik dari pemerintah, government, ada akademisi, dekan, pimpinan lembaga, pimpinan di perguruan tinggi maupun praktisi ataupun dari startup, mungkin CEO startup itu kita semua menjadi satu. Jadi kita pelan-pelan, nanti mudah-mudahan nantinya ke depan ini bisa menjadi syarat juga ya Pak. Mungkin saat ini tapi memang belum. Terima kasih Pak Ganda. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ganda. Sekarang dari mahasiswa, ya. Ada bergabung di luring, mahasiswa TI, juga SI, yang ada yang tahun depan sudah sarjana nih, sudah masuk ke dunia kerja, sudah siap menjadi talent digital untuk menghadapi tantangan-tantangan dunia kerja. Oke, silakan bertanya.
Oke, satu orang dari ruang luring bertanya di sini aja ya, di kursi saya. Ah. Ya, ini orangnya, Pak Jeffrey dan Ibu Bella. Sementara jadi moderator. Oke. Ya, baik. Nama. Ya. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aurel Kirikalo dari Fakultas Teknik Unstrat. Saya mau bertanya kepada Pak Jeffrey, kira-kira ada tips dari Bapak untuk kami mungkin yang calon fresh graduate untuk yang ingin atau mungkin berencana memulai karir di luar negeri seperti Bapak misalnya, atau apa-apa saja yang harus dipersiapkan bagi kami jika ingin memulai karir di luar negeri. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Saya langsung jawab ini, Pak. Ditujukan ke Pak Jeffrey ya? Iya. Silakan Pak. Oke. Sebenarnya berkarir IT di luar negeri itu banyak kesempatan. Contohnya di Australia itu ada visa namanya Skilled Worker Visa, yang jadi prioritas utama untuk mendapatkan visa itu adalah analis programmer dengan analis developer dengan programmer. Itu salah satu profesi yang langsung dapat visa. Tapi untuk itu harus ada job offer. Nah, job offer itu biasanya pekerjaan pertama itu ada dua macam rekrutmen fresh graduate, ya, di mana company mencari fresh graduate-nya. Kedua, melalui market, pekerjaan job market di sini dikuasai oleh headhunter, apa istilahnya recruitment agent. Nah itu recruitment agent yang menguasai pasar ya. Kayak saya dapat pekerjaan selama ini nggak pernah saya cari sendiri, selalu ada headhunter recruitment agent yang ambil. Jadi pertama cari dulu di website, ada kerjaan seek.com.au ya. Itu ada berjibun lamaran pekerjaan ya, entah entry level pasti banyak ya, karena pasti mahasiswa yang dibutuhkan ada entry level. Walaupun hanya first level support yang cuma angkat telepon, ada yang apa istilahnya customer support untuk mengeluh, oh ini komputer saya itu tuh ambil aja, karena semua harus diambil dari yang saya bilang tadi, stepnya ada follow dari bawah. Yang first level support atau di service support atau yang mana ya. Tapi kalau untuk yang memang brilian dalam coding, mungkin sudah bisa membuat produk sendiri, mungkin bisa buat startup sendiri, atau kalau sebenarnya pekerjaan di IT itu tidak harus masuk ke organisasi atau corporation, bisa buat startup kalau memang kita punya produk yang punya market ya. Itu pertama. Nah, entrepreneurship juga perlu. Tapi kalau memang ingin masuk ke dunia usaha dalam hal corporation, yaitu cari yang fresh graduate, yang perusahaan di luar negeri biasanya punya, dan ke website seek.com.au atau indeed.com atau yang di Australia atau di Amerika. Nah, kalau sudah masuk di situ, nanti pasti ada panggilan wawancara kalau memang bagus ya, CV-nya dilihat. Kalau memang cuman masalahnya kalau mereka membutuhkan pengalaman kerja agak sulit. Nah, kebanyakan tenaga IT Indonesia yang pindah ke Australia, mereka udah punya pengalaman kerja dulu di Indonesia. Ya, SAP misalnya, SAP analis. SAP kan di Indonesia banyak. Mereka udah punya pengalaman di SAP, mereka ngelamar kerja, mereka shift. Jadi menurut saya tidak perlu langsung ke luar negeri. Kuasai dulu, ambil dulu kesempatan yang ada di Indonesia, dapat 2 tahun, 3 tahun pengalaman, baru ke luar negeri. Itu lebih mudah ketimbang kalau langsung. Kalau langsung biasanya memang harus benar-benar top of the class ya, graduate atau bagaimana. Tapi itu pun employer dia masih raba-raba, mereka kadang-kadang ragu.
Jadi building portfolio dulu, kompetensi di Indonesia langsung. Cuman kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Nah, tapi ya kalau bisa masuknya dari awal, dari yang cuma first level support atau apa istilahnya hot call customer service dari suatu produk, itu bisa. Nah, di India dan Filipina mereka kan ada first level support dari Australia atau Amerika ya. Kalau mereka ada masalah IT, itu ada beberapa saya lihat pengalaman mereka, dari pengalaman yang itu mereka enter ke pasar di Australia dan Amerika, itu juga bisa. Tapi kayaknya Indonesia belum ya, Indonesia belum sampai ke situ ya. Kalau kita udah ada base kayak begitu mungkin lebih mudah. Jadi ya, seperti saya bilang, ambil pengalaman dulu di salah satu produk IT di Indonesia, SAP, Oracle atau apa aja, master ya. Kalau saya bilang master berarti kuasai master produk itu. Dan saya bilang tadi ini adalah global skills, dan itu pasti bisa dipakai di mana-mana. Kira-kira begitu. Kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya. Iya, kita sebelum lanjutkan Pak Jeffrey, Pak Ella, mungkin pertanyaan berikut ada yang dari mahasiswa lagi? SI? Oke, dari TI juga. Oke, baik. Kita masih punya waktu sampai jam 5, Pak ya. Jam 5 masih ada 28 menit. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya William Tangka dari Program Studi Informatika Unsrat. Saya ingin bertanya ke Ibu Ella. Pertanyaan saya adalah, apa ada perusahaan atau vendor-vendor itu yang bekerjasama dengan Kominfo untuk dalam menunjang skill mahasiswa fresh graduate dalam menghadapi dunia pekerjaan begitu. Terus apakah program-program tersebut bisa menjamin mahasiswa untuk bisa lebih berkompetensi dalam dunia pekerjaan, karena mungkin yang seperti kita ketahui dunia kita mahasiswa fresh graduate begitu, terus dengan requirement pekerjaan memang cukup berbeda jauh begitu, jadi harus melakukan penyesuaian yang lebih gitu. Pertanyaan saya. Ini aja. Ini perusahaan maksudnya tadi ya untuk pelatihannya ya? Iya. Ya. Oke. Langsung saja nih Pak Luther. Ya, silakan Bu. Oke. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, tadi siapa namanya? Tadi ya mungkin Ade dari ini. Kita tadi kerjasama dengan berbagai macam global technology companies kita nyebutnya ya. Glotech ini ada segala macam tuh, dari mulai tadi misalkan Cisco, Oracle, Google, lalu kita punya apa tadi banyak banget sih, Conceal, Mastercard, IBM dan lain sebagainya. Nah, itu semua Huawei, AWS dan lain sebagainya, itu semua memberikan pelatihan yang memang sejalan dengan kebutuhannya mereka. Jadi kebutuhan industrinya mereka. Mereka itu kan sebagai vendor ya. Vendor-vendor mungkin tadi seperti IBM, Microsoft, dan lain sebagainya, itu mostly digunakan di company-company. Baik misalkan cloud, orang pakai cloud-nya AWS misal ya, itu digunain. Nah mereka tuh butuh talent, justru ini mereka itu kekurangan sekali talent-talent yang bisa menggunakan atau istilahnya mereka kan jualan nih ya, jualan alat ya di company ya. Nah itu tuh kurang talentnya, buat gimana caranya mereka mendapatkan talent-talent tersebut. Nah, makanya hadirlah program DTS ini, justru kita menciptakan talent-talent di bidangnya. Jadi misalkan tadi, teman-teman misalkan belajar cloud. Cloud itu mungkin ilmu umumnya cloud ya. Dia cuman naruh dia di cloud, tapi sebetulnya ilmunya mungkin sama kalau misalkan teman-teman belajar pemrograman ataupun yang lainnya. Nah, terus dari AWS misalkan. Nah, ini saya nyebut ini aja ya, maksudnya contoh salah satu vendor. Nah, saat mereka membuka misalkan job career, nanti teman-teman lihat, atau mungkin tadi ada di Simonas, itu biasanya company-company yang menggunakan alat tersebut juga. Jadi mereka mencari nih, misalkan cloud architect gitu ya.
Nah, itu kita ada pelatihan cloud architect dan ada sertifikasinya. Jadi kalau teman-teman sudah sampai lulus dan ikut sertifikasi global, internasional, sertifikasinya itu ada namanya tadi misalkan Cloud Associate, atau misalkan tadi kalau misalnya kita ngomonginnya pemrograman atau Network Engineer, kita punya Cisco Network Engineer. Itu biasanya kalau sudah sertifikasi dan lulus, itu teman-teman gampang sekali mencari kerja, mudah sekali karena banyak sekali dicari, dan ini bahkan kami nih kebetulan nih FGA akan membuka program ini. Tadi lulusan atau belum ya? Kalau tingkat akhir bisa ikut nih. Besok mungkin ya kita akan buka dalam minggu ini program bootcamp untuk terima kerja. Jadi bagi teman-teman yang ikut nanti bisa langsung setelahnya lulus langsung kerja, langsung diambil. Nah, yang ngambil memang company lokal, tapi dia akan ditempatkan istilahnya di company-company yang menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Nah, ini ditunggu aja nih kalau teman-teman yang udah lulus ataupun mahasiswa yang sudah skripsi, kita akan segera buka program bootcamp atau intensif. Salah satunya adalah cloud, lalu ada pemrograman, dan ada juga satu lagi, cloud program, saya agak lupa nih, satu lagi kok apa ya? Nah, itu kita, kalau tadi saya nggak tahu yang nanya apakah sudah lulus atau belum, silakan ikut, nanti langsung kerja tuh kalau lulus. Jadi ini adalah program-program tambahan yang akan kita launching juga nih, selain pelatihan-pelatihan yang memang tujuannya meningkatkan kompetensi. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman ikut. Ini sekarang yang sedang dibuka ini di Unsrat cukup banyak ya pelatihan-pelatihan yang dibuka yang sedang berjalan, DTS, dan semuanya itu sertifikasi global. Jadi kalau diikuti, teman-teman lulus, ikut sertifikasinya, lulus juga sertifikasinya. Nah, ini yang lulus sertifikasi jarang ya, mungkin dari yang ikut hanya 20 atau 30%. Statistik internasional tuh biasanya, apalagi yang level-level associate atau intermediate ke atas, biasanya hanya 20-an% yang lulus. Jadi kalau teman-teman ikut dan lulus itu sudah menjadi daya jual yang tinggi sekali, bahkan bisa nge-apply, tadi Pak Jeffrey sampaikan di luar negeri itu gampang untuk, khususnya Australia, gampang untuk mendapatkan visa worker, kalau misalkan nge-apply ke company, terutama bidang-bidang yang TIK tadi ya, lalu keterima, dan itu biasanya mereka melihatnya selain wawancara ataupun tes kemampuan teknis, juga dari CV atau portofolio tadi ya. Kalau lihat udah ada sertifikasi, biasanya tuh mereka gampang nih manggil ataupun nanti interview dan lain sebagainya. Jadi diikutin aja teman-teman, ini program-program kompetensi kami adalah kami mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk teman-teman ready masuk dunia kerja. Jadi memang disesuaikan kebutuhannya dengan kebutuhan industri, dan dari industrinya langsung. Jadi kurikulum yang diberikan adalah kurikulum yang memang sesuai dengan apa yang industri itu gunakan. Jadi karena dia juga akan melempar atau membutuhkan talent tersebut untuk company-company sekitarnya. Dan company-nya itu nggak cuma di Indonesia ya, company-nya itu karena dia perusahaan global, company-nya ada di seluruh dunia. Gitu. Tadi kayak IBM, Microsoft itu kita juga ada, nanti IBM sebetulnya harus juga ada di FGA. Kemarin kita punya machine learning ya, untuk IBM pernah di tahun kemarin. Tahun ini sebetulnya sudah mau buka juga, tapi karena agak telat ya, mungkin tahun depan. Nah, ini semuanya adalah international recognized. Jadi teman-teman jangan khawatir, mungkin tidak semuanya menjamin kerja, tapi istilahnya kalau teman-teman selesai lulus, kesempatannya tuh bertambah sekian kali lipat lah. Kalau misalkan diikuti dengan baik, teman-teman bisa mengerjakan, lulus sertifikasinya, dan sebagainya. Nah, ini juga jangan lupa nanti ikut juga nih kalau yang udah lulus, nanti saya akan sampaikan juga nih ke Pak Yoli maupun ke tim, ada program intensif untuk bootcamp kami yang lulusannya pasti diterima bekerja, tapi kalau lulus. Gitu. Mantap, Bu. Sip. Baik, Pak Luther, terima kasih. Ya, sudah, Bu. Ya, jadi kita menunggu program intensif apa tadi yang terakhir Bu bilang. Itu dia. Camp ya, Pak ya. Jadi memang banyak juga mahasiswa berpikir bahwa di dunia kerja nanti persaingannya sulit ya. Tapi saya melihat bahwa dengan treatment yang diberikan juga oleh kami di prodi itu tidak jauh berbeda. Itu lalu mahasiswa juga dengan adanya program Kampus Merdeka, ada beberapa yang lolos studi independen, itu ternyata mereka juga mempelajari seperti yang Pak Jeffrey demokan tadi. Jadi masalah-masalah big data, data science, AI, itu adalah masalah-masalah yang seksi di dunia kerja sana. Nggak usah khawatir tentang pekerjaan kalau punya skill
atau talent digital tentang itu. Nah, yang jadi masalah kemarin itu program apa tuh yang ditawarkan oleh Kominfo, malah kuotanya kurang. Aduh, ini kan gimana nih, cookies enak diberikan, tapi ogah-ogahan untuk ikut, itu permasalahan yang real terjadi. Betul Pak, betul. Pesertanya malah nggak ada ya Pak, padahal kita ngasih banyak Ya, sekali, sampai 25.000 nih untuk FBA. Ini betul. banyak banget. Kalau untuk saya aja sampai bingung, ada ya, kita bisa saya aja sampai sanksi gitu Pak, bisa ya kita melatih 25.000 orang gitu kan, Iya. 42.000 orang gitu kan, ternyata ya memang sulit nih mencari. Ini teman-teman sini harus ikut berarti ya Pak Luther ya. Ini kita lagi Jadi buka batch justru 4, harus diikuti. iya. Jadi memang kami selalu mendorong Pak, kepada mereka bahwa ini program-program berguna, bukan tidak berguna, akan memberikan bekal di masa yang datang. Ya, oke, baik. Sebelum berpindah ke mahasiswa, saya lihat di room Zoom ada beberapa dosen dari TI, mungkin bisa mengajukan pertanyaan atau sharing sesuatu. Pak Meksi mungkin, Pak Haris juga, untuk Wiryo ada, Mener Pinro. Kita ke dosen dulu ya. Mahasiswa sudah 3. Bentar, ini waktunya hampir habis. Kita kasih kesempatan untuk dosen dulu. Nah, iya. Gimana? Mungkin di chat room. Oke, kalau tidak ada saya aja boleh, Pak Jeffrey. Ya, saya tertarik dengan materi keduanya ini saling mendukung ya. Ini yang sebenarnya saya melihat bahwa kami di Prodi juga berperan untuk membentuk talent digital, betul kan? Prodi khususnya Prodi TI dan SI. Jadi sebenarnya kita punya tanggung jawab yang sama, bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang jago digital. Yang seperti Pak Presiden katakan di poin 4 tadi itu, kebutuhan SDM yang Ibu Ella katakan. Nah, tantangannya itu match antara fresh graduate dengan dunia kerja. Oke, kita sudah mulai, mahasiswa sudah mulai melihat dengan adanya program-program Kemendikbud, mereka belajar di situ, kelihatan bahwa yang dilakukan di kebutuhan di industri adalah juga seperti yang dilakukan di perguruan tinggi, di prodi, dan juga yang dilakukan oleh kementerian-kementerian. Tinggal kemauan mahasiswa untuk mau mengembangkan diri atau tidak. Nah, yang saya mau tanyakan nih Pak Jeffrey, saya roadmap penelitian dari Unsrat itu salah satunya adalah di bidang kemaritiman, Pak. Ya, jadi saya bicara aja di prodi saya di sistem informasi bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini saya mengarahkan mahasiswa tugas akhir untuk riset tentang kemaritiman. Dalam hal ini kita menggunakan metode-metode machine learning untuk memprediksi biota-biota laut yang sudah jadi ke aplikasinya seperti ikan karang, lalu bintang laut, lalu mangrove. Nah, yang saya membayangkan seperti Pak Jeffrey tadi, di tahun mendatang kan customer sepeda tuh, ya kira-kira ya. Nah, yang saya membayangkan bagaimana tentang potensi daerah Sulut ini, ya, yang kita tahu bahwa terletak di bibir Pasifik, itu semakin kuat di masa yang akan datang dengan menerapkan riset-riset pendahuluan agar kita bisa tahu tentang apa yang harus kita lakukan untuk lebih meningkatkan potensi daerah Sulut, khususnya sesuai dengan potensi daerahnya gitu ya. Nah, mungkin dalam kesempatan ini saya ingin bukan bertanya ya, minta sharingnya kira-kira gimana ya. Saya belum mendapat satu gambaran formulasi gitu ya untuk 10 tahun mendatang itu untuk memperkuat potensi daerah Sulut ini. Gimana caranya yang kita bisa terapkan dari sisi keilmuan kita dari machine learning. Mungkin ada
pencerahan-pencerahan yang bisa dibagikan Pak Jeffrey dan Ibu Ella. Kami berterima kasih banyak. Oke, mulai dari saya, Pak. Ya, silakan Pak. Oke, kalau masalah machine learning berarti kita tadi Bapak bilang big data. Big data berarti kita perlu infrastruktur data server, entah di Sulut ada satu data center, ya itu dulu bangun satu gedung. Tapi selain itu juga dibutuhkan broadband ya, internet juga harus mendukung. Jadi semua infrastruktur mendukung ini. Dan setelah itu dibutuhkan orang-orangnya, mahasiswa yang kompeten, yang punya keahlian. Nah, dengan melakukan banyak prototyping dengan latihan yang seperti Bapak bilang maritime, itu udah bagus, itu udah awal yang bagus ya. Jadi karena kita di daerah laut di ujung, jadi desain modeling maritime kita perlukan karena kita datanya dekat. Kalau kita mau ke titik poin di Kepulauan Sangihe Laut, kita bisa taruh simpan data apa sini kiri-kiri ombak, kekuatan ombak itu kita langsung kompal, masukin database-nya, kita udah punya. Nah, jadi sebenarnya awalnya dari infrastruktur dan tadi kan Kominfo itu kan pemerintah ya. Kalau di negara barat itu swasta andilnya tinggi. Jadi tidak cuma pemerintah tapi swasta market terlibat. Tadi yang presentasi yang saya lakukan itu non-profit organization. Dia bukan pemerintah, dia cuma kumpulan orang yang pernah di bidangnya di IT. Mereka buat semacam kerangka skill, keterampilan, skill framework. Nah, itu jadi semua harus nggak cuma akademisi, pemerintah, bisnis, itu semua harus bekerja sama. Dan kalau bisa proyeknya ini proyek bebas, ya. Karena kalau proyek pemerintah, saya nggak tahu ya, tapi itu tergantung nanti politik lah, apalah itu sebenarnya nggak bagus karena IT itu sebenarnya lepas dari siapapun yang berkuasa, IT harus jalan terus. Kira-kira begitu Pak. Jadi menurut saya pengembangan Manado punya potensial, ya. Kalau Filipina sama Manila aja bisa, itu aja. Masa Manado nggak bisa sih? Kita jago bahasa Inggris semua kan rata-rata orang Manado, dan kita punya potensi kalau Unsrat maju kita bisa nggak cuma harus dari Sulawesi Utara kan, mahasiswa kan bisa dari mana-mana, dan ya, selama kita bisa memasarkan, memarketingkan bahwa Manado menjadi machine learning Silicon Valley, ya bisa aja. Seperti Budiman Sujatmiko kan rencana buat di Bandung, ya kita copy aja lah idenya dia, kita buat di Manado, pasti bisa, kira-kira begitu. Tapi butuh dukungan semua pihak, kira-kira begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Mungkin Ibu Ella mau tambahkan? Baik, ya, setuju Pak tadi dengan Pak Jeffrey sampaikan ya. Jadi sebetulnya kami tuh hanya mendorong ya Pak ya. Jadi memang program kami juga menciptakan ekosistem. Ekosistem ini adalah tadi ya dari dunia industri, dunia akademisi, pemerintah maupun praktisi ya, secara bebas, komunitas, masyarakat dan lain sebagainya. Jadi tadi saya sampaikan ada beberapa pilar yang kami lakukan. Jadi kalau tadi Bapak misalkan mau bikin satu kota semacam smart city, misalkan kota khusus tadi untuk machine learning atau apa, itu kan butuh infrastruktur. Infrastruktur kita ada bantuan, maksudnya kita juga di Kominfo ini selain SDM-nya kita didik, kita juga berusaha misalkan menciptakan internet yang ya 4G lah istilahnya ya, mulai masuk ke seluruh lapisan, atau bahkan mungkin 5G di kota-kota besar, at least tidak lagi hanya 3G. Nah, ini kan udah salah satu infrastruktur yang bisa berusaha kami dorong, dan kami juga dorong industri nih buka sebanyak-banyaknya BTS di seluruh negeri, dan kita buka juga sendiri baik daerah-daerah yang mungkin tidak potensial bagi operator. Kita ada program USO kami yang kita bangun operator di daerah-daerah yang terpencil tadi. Gunanya apa? Biar at least internet itu ada nih di seluruh daerah. Termasuk
kami juga punya program DLA tadi Pak. Nah, tadi saya sampaikan kalau kita pengen bikin kota pintar lah atau smart city ya, tentu saja selain dari tadi orang-orang yang bergerak tadi ya, baik dari industri maupun komunitas, kita juga butuh pimpinan yang mendukung Pak. Jadi percuma juga nih kalau pimpinan biasanya tidak mendukung, karena apa-apa tetap saja ada keputusan, ada regulasi mungkin di ujungnya ya. Nah, inilah butuhnya kompetensi pimpinan. Kenapa kita hadir juga dengan DLA, Digital Leadership tadi. Nah, DLA ini kan konsepnya mengusung tadi, Pak, membentuk di satu daerah ini kita misalkan ngumpulin nih, tadi ya ada akademisi, ada industri, ada orang komunitas, maupun ada tadi ya startup lokal yang ikut nih, termasuk tadi pimpinan daerah. Tujuannya tadi, Pak, mau bikin apa nih di kota masing-masing, mau ngembangin apa. Nah, sayangnya masih banyak nih yang belum tahu program DLA ini, padahal sebetulnya itu dilatih oleh pelatihan-pelatihannya kan dari luar ya. Tadi itu rata-rata tuh tentang program pengembangan daerah, Pak. Jadi contohnya mereka mengambil di luar negeri seperti apa, lalu misalkan di negara berkembang seperti apa, sukses story seperti apa, dan lain sebagainya. Syukur-syukur bisa direplikasi nih di kita atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Tadi kalau misalkan di Manado mungkin daerahnya maritim, mungkin bikin apa gitu, itu kan itu yang harus digagas sendiri dari masing-masing ini Pak. Mungkin nanti Bapak sebagai akademisi bisa ikut di pelatihannya, nanti bisa mendorong kepala daerah setempat, ataupun nanti bisa mendorong komunitas. Di sana kan juga ada relawan-relawan TIK ya, misalkan bikin komunitas khusus, bikin apa di sana yang bisa muncul. Terus saya juga seingat saya ada Sangirta Laut itu bikin sesuatu deh Pak. Kemarin kita ada program juga, tapi bukan di kami, saya juga agak lupa ya. Jadi dia di Sangirta Laut tuh bikin seperti saya nggak tahu ya pastinya apa, tapi itu akhirnya jadi gitu Pak. Nah ini mungkin saya yang kekurangan info nih, dari Sangirta Laut sudah didukung juga oleh daerahnya, dan setahu saya sih sudah jalan nih sekarang. Nah ini mungkin hal seperti itu justru harus muncul dari masing-masing daerah. Kita hanya mendorong nih pengembangan kompetensi SDM-nya biar aware pentingnya hal ini gitu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ibuela, Pak Jeffrey. Oke, silakan, kita masih punya waktu 8 menit, mungkin satu pertanyaan masih boleh dari mahasiswa SI dulu. Ada satu mahasiswa dari sistem informasi, yang tadi dua mahasiswanya, dua-duanya dari TI ya, kan dari SI. Oke, mari kita. Perkenalkan, nama saya Salma Sulung dari program studi konsultasi. Saya ingin bertanya kepada Bapak Jeffrey Yano. Tadi Bapak menjelaskan tentang teknik Facebook Prophet dalam memprediksi. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi tantangan dalam memakai teknik tersebut? Terima kasih. Oke, tadi pertanyaan khusus untuk Facebook Prophet ya. Oke, sebenarnya begini, saya juga sudah menyelidiki kenapa Facebook, pertanyaannya kenapa Facebook buat seperti ini. Ternyata Facebook ini dia mengambil big data ya para penggunanya dan diolah sedemikian rupa untuk program marketing atau apa ya. Dan saya nggak tahu kalau ada program lain, tapi yang jelas Facebook Prophet ini gratis. Gratis, jadi sebagai mahasiswa bahkan saya pun suka bisa menggunakannya dengan leluasa. Itu open source. Jadi tidak semuanya dihargai dengan uang di dunia IT. Memang sebagai konsultan ada rate-nya, tapi ada juga kita pro bono atau open source. Jadi Facebook Prophet saya lihat di sini adalah suatu produk yang gratis. Jadi dan sudah diuji, ya. Sudah diuji dan digunakan bebas dan bisa melakukan referensi. Jadi saya rasa bisa dimanfaatkan. Sampai nantinya kalau ada produk lain mungkin saya bisa rekomendasi. Cuman kali ini Facebook Prophet bisa ke GitHub-nya, bisa download menggunakan Anaconda atau apa ya, Python. Kira-kira itu pertanyaannya kan? Kenapa ya? Iya. Kalau pertanyaan kenapa itu? Karena itu hal yang mudah untuk mahasiswa menggunakannya.
Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Waktu kita sisa 5 menit. Dari Ketua RT, tadi disinggung sempat Ibu Ella singgung relawan TK, ini Ketua RT-nya Pak Yoli sendiri. Mungkin Pak Yoli mau menyampaikan sesuatu sebelum tutup. Ketua Oke, RT Sulut. terima kasih. Terima kasih Mbak Ella, Pak Jeffrey, teman-teman dosen yang sudah gabung, juga teman-teman mahasiswa. Ini Mbak Ella, Pak Jeffrey, Pak Luther ini, Pak Eki ini Ketua Aptikom. Ketua Aptikom Sulawesi Utara. Ini levelnya lebih tinggi nih. Gitu. Jadi kerjasama pasti akan. Nah, justru itu kan kemarin saya bilang ke waktu di Bali kan Mbak Ella, saya memanfaatkan Pak Eki ini, Pak Luther. Dia yang membawahi semua program studi perguruan tinggi informatika komputer di Sulawesi Utara. Nah, kedepannya memang mudah-mudahan ada kerjasama dengan pihak Aptikom dari Kominfo untuk lebih mensukseskan DTS gitu. Nah, kemudian Pak Jeffrey ini terima kasih karena sudah memberikan wawasan. Jadi memang materi di sore hari ini sangat-sangat cocok. Ada dari Kominfo, Mbak Ella, dan Pak Jeffrey. Tinggal bagaimana mereka berani untuk mengeksplor diri bukan dalam tingkat lokal lagi, tapi tingkat internasional. Apalagi sudah ada contoh yang berhasil kan di Aussie sana. Jadi cocok banget. Dan mungkin Mbak Ella ini akan disampaikan ke teman-teman mitra DTS bahwa ini adalah satu contoh bahwa orang ekonomi tapi bisa kompeten di bidang IT. Tuh. Nah, mudah-mudahan lah target-target kita, mimpi-mimpi kita bahwa akan banyak talenta-talenta digital yang mengeksplor diri bukan cuma di Indonesia tetapi di luar negeri sana. Dan Manado bikin semacam Silicon Valley ya. Bukan cuma di Bandung saja tapi di Manado, mimpi-mimpi kita gitu. Nah, jadi itu saja, mungkin terima kasih karena sudah memberikan wawasan kepada kita sebagai dosen di sini, juga kepada mahasiswa. Tahun ini ada sekitar 300-400 mahasiswa baru. Berapa ini Pak Eki, Pak Luther, mahasiswa baru untuk IT? Ini panitia PK2MB nih. Oh iya, kalau SI mahasiswa barunya 130, masih jauh di bawah TI. TI 500-an, ya, mahasiswa baru. Iya, Jadi itu kemauan masyarakat untuk mengembangkan diri sebagai talent digital besar. Nah, Oke, Pak Yos. jadi ada 500-an yang calon pengangguran ini kalau tidak ditangkap oleh perusahaan-perusahaan, juga didorong oleh Kominfo. Nah, kalau di Indonesia sudah habis mungkin kuota untuk pekerja, ya harus ikut Pak Jeffrey di Australia sana. Gitu. Oke, itu saja mungkin Pak Eki ya, kalau biasa panggil teman Pak Eki, Pak Luther. Makasih Dokter Engineering, calon profesor nih. Terima kasih banyak. Jadi saya nama aslinya Luther, kalau imut-imutnya Eki, Pak Jeffrey. Baiklah, jadi kalau imut-imutnya Eki gitu ya. Oke, saya kira waktu kita sudah cukup, saya kembalikan ke MC. Ada MC tadi ya, Pak Yoli? Kalau MC ada MC-nya. Silakan MC. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Seminar kita di sore hari ini sudah selesai. Diucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Moderator, Dr. Eng Luther, dan juga para narasumber kita di sore hari ini. Ada Ibu Eila dan juga Bapak Jeffrey. Diucapkan banyak terima kasih. Dan kepada peserta mahasiswa-mahasiswa yang sudah boleh hadir, diucapkan banyak terima kasih dan sampai kita bertemu lagi di seminar yang akan datang. Selamat sore semuanya.
Selamat Terima kasih Pak Eki, Pak Sore, Yoli, Pak makasih Jeffrey. semua. Terima kasih banyak Pak Jeffrey. Semua, Stella. Bapak Ibu. Narasumbernya Terima Terima kasih mantap-mantap. semuanya. Sukses selalu. Saudara-saudara mahasiswa juga sukses, all the best ya. Nanti Sehat-sehat kalau yang penting ya Pak. Kita kontak tunggu saya lagi ya. Manado Silicon Valley ya Pak ya. Oh iya, why not? Why not? Ada sesi foto bersama ini. Sudah boleh juga sih diambil tadi, udah diambil foto bersama deh. Oh sudah. Moderator ataupun MC yang ambil, coba open cam semua gitu. Boleh minta tolong open cam semuanya. Open cam sama. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih. Izin deh. Sukses ya semua. Terima kasih. Sukses. Yuk Pak Luther, Pak Eki. Ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Mana ada Silicon Valley. Akhiri rapat